Coba deh, lihat sekeliling kita. Teknologi itu ada di mana-mana kan? Kita hidup, kita kerja, dan kita terhubung lewat teknologi. Saking cepatnya perkembangan ini, kita jadi jarang berhenti sejenak buat bertanya, sebenarnya apa sih dampaknya buat kita sebagai manusia? Nah, di sini kita akan coba kupas tuntas teknologi ini layaknya sebuah koin yang punya dua sisi terang dan sisi gelapnya. Oke, kita mulai dari gambar ini. Masih ingat sama benda-benda ini? Ada radio, jam weker, kamera, bahkan kalender. Dulu, ini semua barang yang terpisah-pisah. Sekarang, semuanya jadi satu di dalam perangkat kecil yang muat di saku kita. Gila kan? Kekuatan buat menyatukan semua hal ini tuh luar biasa banget. Nah, dari sinilah muncul pertanyaan utamanya. Nggak bisa dipungkiri, hidup kita jadi jauh lebih praktis. Tapi, apa iya kepraktisan itu otomatis bikin hidup kita jadi lebih baik? Apakah kemudahan itu artinya sama dengan kebahagiaan? Inilah yang akan kita gali lebih dalam. Biar kita benar-benar ngerti dampaknya, kita harus mundur sedikit, lihat perjalanannya yang, wah, cepet banget. Yuk kita telusuri gimana perangkat-perangkat ini berevolusi dan akhirnya membentuk dunia kita seperti sekarang. Susah dipercaya ya, komputer-komputer pertama itu ukurannya bisa sebesar satu ruangan. Gede, mahal, dan yang bisa pakai cuma segelintir orang. Nah, inilah titik awal dari semua revolusi digital yang kita rasakan sekarang. Dan coba lihat sekarang. Dari yang tadinya memenuhi satu ruangan, sekarang bisa kita genggam dengan satu tangan. Ini nunjukin banget betapa gilanya proses pengecilan teknologi ini. Kekuatan komputasi yang dulu raksasa, sekarang bisa kita bawa kemana-mana. Jadi kalau mau pakai istilah kerennya nih, semua ini disebut TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ini bukan cuma soal komputer doang, Tep, tapi juga tentang gimana komputer-komputer itu nyambung lewat internet, yang bikin kita bisa ngobrol dan kirim-kiriman info kapan aja, di mana aja. Oke, kita mulai dari yang bagus-bagusnya dulu ya. Jujur aja, TIK ini udah bawa banyak banget kemudahan dan kesempatan yang dulu mungkin cuma ada di angan-angan. Coba deh kita lihat jangkauannya itu luas banget. Mulai dari cara kita kerja, belajar, belanja, sampai cara kita jaga kesehatan. TIK ini udah meresap ke hampir setiap sudut kehidupan modern kita. Yuk, coba kita pikirin bareng-bareng deh. Kita bisa video call sama keluarga yang ada di benua lain. Proses belajar jadi lebih fleksibel karena ada e-learning, apalagi pas pandemi kemarin kan. Konsultasi dokter bisa dari rumah, belanja di Tokopedia atau Shopee, terus bayarnya pakai GoPay, itu udah jadi hal biasa banget. Plus, semua ini juga bantu kita ngurangin pemakaian kertas. Intinya sih gini, TIK ini udah membawa kenyamanan yang luar biasa dalam keseharian kita. Hal-hal yang dulu ribet dan makan waktu, sekarang tinggal tap-tap di layar. Selesai. Tapi, ya itu tadi, kayak yang kita bilang di awal, ini tuh kayak koin yang punya dua sisi. Sekarang, waktunya kita balik koin itu. Kita lihat sisi lainnya, sisi yang mungkin lebih gelap dan penuh tantangan. Kutipan ini pas banget buat ngegambarin situasinya. Di balik semua kemudahan dan efisiensi yang kita dapat, ternyata ada juga dampak negatif yang harus kita sadari dan hadapi bersama. Dan dampak negatif ini bukan cuma omong kosong loh. Coba lihat angka ini deh. 49%. Artinya, hampir setengah dari kita yang pakai internet di Indonesia pernah jadi korban perundungan di dunia maya. Ini data yang beneran nyata, dan ini nunjukin salah satu risiko paling serius dari dunia yang serba terhubung. Nggak cuma cyberbullying loh, risikonya banyak. Ada hoax atau berita bohong yang nyebarnya cepat banget. Ada kecanduan internet dan game yang jadi masalah kesehatan mental. Kita jadi makin jarang ketemu orang langsung, makin jarang gerak badan, dan data pribadi kita jadi lebih gampang dicuri. Nah, media sosial ini contoh yang paling pas banget buat ngelihat dua sisinya. Di satu sisi, ini alat yang keren banget buat tetap nyambung sama teman dan buat kita berekspresi. Tapi di sisi lain, dorongan buat terus-terusan bandingin hidup kita sama hidup orang lain yang kelihatannya sempurna di layar, itu bisa bahaya. Bisa bikin cemas, depresi, bahkan sampai susah tidur. Oke, kita udah lihat sisi baik dan buruknya. Terus gimana dong solusinya? Gimana caranya kita bisa ambil manfaatnya sebanyak mungkin, tapi juga ngurangin risikonya? Yuk, kita bahas beberapa cara praktisnya. Nah, buat para orang tua, ini penting banget buat diperhatikan. Mulai dari patuhi aturan umur, awasi apa yang anak kita lakukan online, sampai bikin aturan yang jelas soal waktu main gadget. Ajarkan juga soal pentingnya privasi. Dan yang paling penting, kita sendiri harus jadi contoh yang baik. Dan ini buat kita semua ya. Hoax itu sengaja dibuat untuk menipu kita. Jadi, sebelum pencet tombol share, coba berhenti dulu sebentar. Tanya sama diri sendiri, ini sumbernya dari mana? Bisa dipercaya nggak? Ingat baik-baik, apa yang udah kita sebar di internet, jejaknya itu permanen.
Nggak cuma di kehidupan pribadi, di dunia kerja juga sama. Kolaborasi online udah ngubah total cara kita kerja bareng. Sekarang kita jadi dituntut buat lebih pintar berkomunikasi dan jaga semangat tim walaupun kerjanya dari tempat yang beda-beda. Dan perubahannya jelas nggak berhenti sampai di sini. Teknologi ini terus berkembang, bahkan makin cepat. Yuk kita intip sedikit apa sih yang bakal datang selanjutnya dan gimana itu bakal mengubah dunia kita lagi? Mobil yang bisa jalan sendiri, robot yang ngerjain tugas manusia, ini semua bukan lagi cerita di film-film fiksi ilmiah loh. Teknologi ini udah ada, lagi dikembangkan, dan lagi diuji coba sekarang juga. Masa depan itu bener-bener udah di depan mata. Gelombang perubahan selanjutnya ini bakal didorong sama 3 teknologi kunci. Ada IoT atau Internet of Things, di mana semua alat kita bisa saling terhubung. Terus ada VR atau Virtual Reality yang bisa bawa kita ke dunia virtual. Dan pastinya AI atau kecerdasan buatan yang bikin mesin bisa belajar. Nah, bayangin deh kalau ketiganya ini digabung. Perubahannya bakal jauh lebih besar lagi dari yang kita rasain sekarang. Nah, ini semua akhirnya balik lagi ke pertanyaan besar di awal tadi, tapi kali ini sambil melihat ke depan. Seiring kita membangun dunia yang makin pintar dan terhubung, pertanyaan kuncinya adalah, apakah kita masih ingat untuk membangun teknologi ini demi kebaikan manusia, bukan sebaliknya? Pas kita sibuk bikin semua alat canggih ini, kita ingat nggak sih buat mikirin dampaknya ke diri kita, ke hubungan kita sama orang lain, dan ke kebahagiaan kita sebagai manusia? Pertanyaan itu, mari kita renungkan bersama.